teriak-teriak di kelas itu kenapa sayang? Iya Bu, harusnya dia sebagai guru bisa menerima dari teman-temannya yang lain. Sementara pendapat saya kamu selalu diabaikan temannya. Ya wajarlah Naira, itu sangat manusiawi kalau kamu merasa kesal, merasa marah karena pendapat kamu itu ditolak sama teman kamu. Tapi kamu tidak berbuat lebih dari itu, Tandai. Jika ibu di posisimu mungkin ibu juga akan kesal. Dan lalu tadi apa yang kamu lakukan? Saya marah dan berteriak pada mereka. Saya tidak melakukan musyawarah dengan mereka. Ya baiklah. Terus kemudian kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan, Mai? Iya Bu, karena pendapat saya selalu ditolak sementara pendapat teman yang lain bisa diterima. Ya wajar kamu merasa kesal pada teman sekelas kamu karena pendapat kamu itu sering ditolak oleh teman-teman. Masih untung ya kamu tidak berbuat lebih dari itu, misalnya memaki-maki atau memukul mereka. Sekarang coba kamu pikirkan baik-baik. Apakah yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menghargai pendapat teman dan menerima kesepakatan musyawarah Bu. Naira, menghargai pendapat teman dan kesepakatan dalam bermusyawarah itu menurut kamu penting nggak? Baiklah, kalau menurut kamu penting, apa yang harus kamu lakukan menurut keyakinan kelas ketika kamu sedang marah? Saya harus bersabar Bu. Nah, bagus Nay. Tapi apakah kamu mau memperbaiki masalah ini? Baiklah Bu, saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan meminta maaf pada teman-teman karena sudah marah-marah dan tidak menerima keputusan musyawarah. Saya juga harus belajar menerima pendapat orang lain. Ya, baguslah Nay. Kalau begitu tetap semangat ya. Terus belajar. Iya Bu, terima kasih. Ya, boleh kamu silakan boleh keluar. Perkenalkan, nama saya Naira. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Hamidah. Saya harus belajar untuk menerima keputusan musyawarah dan berbesar hati untuk menerima pendapat orang lain. Terima kasih. Selamat pagi aja. Kenapa hari ini kamu tidak memakai seragam sesuai dengan kok bisa sayang? Iya, saya mengenal saya suka menulis arti-arti lembaga huruf dan saya suka menuliskan lembaga yang cepat. Baiklah Ajeng, ibu paham kalau adik Ajeng itu masih kecil-kecil sehingga mamanya repot. Tapi bagaimanapun tidak berseragam itu merupakan pelanggaran. Sebenarnya melakukan kesalahan itu adalah sesuatu hal yang manusiawi bagi setiap orang. Akan tetapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana Ajeng? Kamu bersedia? Iya Bu. Ajeng sering tidak memakai seragam itu ada alasannya kan Nak? Ajeng tahu kan tentang keyakinan kelas kita? Kalau tidak memakai seragam itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kalau tidak berseragam berarti berkaitan dengan keyakinan kelas yang mana Ajeng? Betul sekali. Jadi apakah keyakinan tentang kedisiplinan itu penting bagi Ajeng? Penting Bu, supaya saya tahu Kalau Ajeng tahu itu penting berarti apa yang harus Ajeng lakukan? saya akan menaati kedisiplinan sekolah dengan teman-teman kesehatan sedangkan sebelum berangkat sekolah dan meminta
seragam yang harus digunakan pada waktu itu. Nah, sekarang Ajeng boleh keluar dan tidak boleh mengulanginya lagi. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Perasaan saya senang sekali diajak berdiskusi sama Bu Hamidah. Ajeng akan memperbaiki kesalahan dan akan lebih disiplin lagi. Terima kasih.